1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, ini surat yang Paulus tulis ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kita semua tahu bahwa jemaat Korintus ini sudah berdiri, tetapi jemaat di Korintus itu seperti jemaat yang manusiawi, yang masih hidup secara duniawi. Bukan lagi jemaat yang rohani, masih ada iri hati, perpecahan, bahkan surat yang paling keras bersifat teguran itu adalah surat Korintus. Kenapa? Karena perzinahan juga terjadi di situ. Jadi perpecahan jemaat juga terjadi. Itu sebabnya Paulus katakan kamu itu masih duniawi. Seharusnya yang ada di gereja adalah manusia-manusia rohani. Nah, sekarang coba kita renungkan sejenak. Di gereja kita lebih banyak manusia duniawi atau manusia rohani? Wah, berarti kalau manusia duniawi, ini tugas berat kita sebagai seorang gembala dan juga pimpinan di klasis. Seharusnya gereja itu dipenuhi dengan manusia-manusia rohani. Kalau di gereja banyak manusia-manusia yang duniawi, maka ini tugas kita untuk memuridkan mereka. Amin. Nah, itu sebabnya ada sebuah penelitian, saya kutip dari judul buku Menjadi Gereja Pembuat Murid, ditulis oleh Neil Anderson. Ini penelitian di Amerika. Dia katakan bahwa 15% gereja itu berfungsi hidup dan juga menghasilkan buah, tetapi banyak yang mati secara rohani dan tidak menghasilkan buah. Bagaimana dengan kondisi kita di Papua hari ini? Makanya ada seorang penulis, dia katakan gereja meluas di mana-mana, tapi kedalamannya hanya beberapa sentimeter saja. Kalau kita lihat di Papua, gereja hampir di setiap daerah itu berjejer, banyak gereja. Tapi persoalannya adalah apakah gereja yang ada itu betul-betul memiliki kedalaman atau tidak. Jangan sampai dia hanya meluas, di mana-mana berdiri gereja, tapi kedalamannya, hubungannya dengan Tuhan, kehidupannya yang diubahkan oleh Tuhan, itu belum ada. Nah, itu sebabnya di Amerika ini Neil Anderson mengatakan bahwa 15% saja, berarti ada banyak sekali yang tidak berfungsi. Bahkan dalam penelitiannya dia katakan apa? 1.600 pendeta setiap bulan mengundurkan diri dalam pelayanan. Penyebabnya kenapa? Pertama, karena ada konflik antar pribadi. Jadi pendeta dengan pendeta konflik, tidak baku bicara tapi emosi, meledak-meledak. Perpecahan jemaat itu terjadi. Bahkan juga ada kebosanan dalam pelayanan, jenuh dalam pelayanan. Tapi juga yang terakhir itu karena kejatuhan moral. Kalau misalnya jemaat punya masalah, datang ke siapa? Ke gembala. Kalau gembala punya masalah, datang ke siapa? Pernahkah datang ke jemaat? Kenapa tidak mau datang ke jemaat? Kalau gembala punya masalah, datangnya ke siapa? Jangan-jangan ke klasis. Tidak mungkin. Kalau klasis tahu kebobrokan gembala, akan keluar surat disiplin. Jadi dia lebih memilih apa? Dia lebih memilih mendiamkan masalahnya. Kalau bisa masalah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tuntut ke jemaat. Kalau jemaat kau punya masalah, kau datang ke gembala. Gembala akan doakan kau. Gembala akan konseling kamu. Tapi kalau gembala punya masalah, mau nggak datang ke jemaat? Jemaat tolong doakan saya. Ada di sini seperti itu? Hampir tidak ada. Itu sebabnya masalah-masalah yang terkait dengan pendeta itu lebih banyak didiamkan. Sehingga jangan heran banyak pendeta-pendeta dengan beban pelayanan, dengan beban masalah, banyak yang stres. Akhirnya
stroke, dan terakhir adalah stop. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Neil Anderson dalam bukunya Menjadi Gereja Pembuat Murid. Nah, banyak masalah gereja di masa lalu, tapi seringkali itu hanya dijadikan sebuah kenangan, ditutup-tutupi, tidak pernah diatasi, dosa tidak pernah diakui, tidak pernah saling memaafkan satu dengan yang lain. Terjadi tidak hari-hari ini seperti itu kondisi gereja kita? Ada masalah dalam gereja, ya sudah, kita bikin yang baru. Pernah diselesaikan masalah itu? Tidak ada. Dan kita menganggap itu sudah selesai. Hati-hati. Tuhan mau kita menjadi manusia-manusia yang rohani, bukan manusia-manusia yang duniawi. Dan seringkali duniawinya sebuah gereja itu karena dimulai oleh seorang pendeta yang duniawi. Ini berbahaya bagi kita. Padahal kita itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, bukan yang sekedar pemimpin gereja. Kalau pemimpin rohani, pasti kita akan melahirkan generasi-generasi yang rohani, jemaat-jemaat yang rohani, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Di Papua banyak pemimpin agama, di Papua banyak pemimpin gereja, tapi yang Tuhan cari, yang bisa membuat murid adalah pemimpin rohani. Dan saya berharap gembala-gembala di GD Klasis Siklop adalah pemimpin rohani, bukan pemimpin agama, bukan pemimpin gereja saja. Pemimpin gereja bisa baku marah, pemimpin gereja bisa saling benci, tapi pemimpin rohani dia memaafkan, dia mengasihi, dia melayani dengan segenap hati. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana kita gereja bisa memuridkan. Dasarnya harus dari mulai para pemimpin. Nah, yang berikut, ya, banyak gereja tidak bisa memuridkan karena bertemu dengan kondisi jemaat yang tidak bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu seharusnya semakin hari itu semakin dewasa dalam Tuhan. Tapi kenyataannya dewasa dalam Tuhan itu biasanya ketika baru bertobat. Makanya kalau baru bertobat, jemaat baru percaya Yesus itu biasanya bertumbuhnya cepat. Tapi kalau sudah lama, makin bertumbuh atau makin turun? Kondisi gereja hari ini, kalau sudah 20 tahun ke atas, itu harus hati-hati. Kenapa? Kita bisa ada dalam situasi di mana gereja kita akan mengalami penurunan. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat. Kalau baru merintis, jiwa penginjilan masih luar biasa, itu gampang. Semangat, berkorban semangat, melayani semangat, jalan kaki semangat. Tapi kalau sudah 20-30 tahun, kita biasanya cenderung akan menjadi semakin turun. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal itu. Ya. Kondisi jemaat banyak yang tidak bertumbuh, tapi seringkali tidak diatasi dengan baik. Kita tidak menolong dengan baik. Nah, ya, kondisinya seperti ini ya. Pada waktu bertobat, Tuhan mau itu kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi seringkali ada tantangan, ada masalah, kita hanya putar-putar jalan di tempat. Padahal seharusnya ketika ada tantangan, ada hambatan, ada masalah, terus maju menjadi sempurna di dalam Tuhan. Tapi seringkali maju 3 langkah, mundurnya 5 langkah. Maju 10 langkah, tapi mundurnya 20 langkah. Harusnya maju 20 langkah, mundur ya mungkin 1 langkah, 2 langkah. Tapi seringkali tidak seperti itu. Nah, inilah persoalan. Nah, banyak penghambat pertumbuhan itu diabaikan dalam pelayanan penggembalaan. Saya melihat itu dengan sangat jelas. Kita seringkali senang dengan orang-orang yang datang kelihatan baik di gereja. Tapi ketika ada jemaat kita yang punya masalah dan kita itu bukan jemaat saya, kita seringkali mengabaikan. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa dewasa dan melayani Tuhan itu adalah pilihan kita. Kalau tua itu pasti, ya, bapak-bapak tua itu pasti ya, atau bisa memilih untuk tidak tua. Tua itu pasti, karena bicara soal umur. Tapi menjadi dewasa dan melayani Tuhan itu pilihan kita secara pribadi. Di dalam gereja juga sama. Memuridkan gereja menjadi dewasa, menjadi sehat, itu adalah pilihan kita.
sebagai pemimpin gereja. Oleh karena itu, seorang pendeta yang sangat terkenal namanya Rick Warren, dia katakan begini, persoalan pokok gereja abad ke-21 adalah kesehatan gereja, bukan pertumbuhan gereja. Nah, orang seringkali berpikir kita gereja harus bertumbuh. Tapi Rick Warren katakan gereja bisa bertumbuh kalau gereja itu sehat. Jadi jangan kejar pertumbuhannya, tapi kejarlah supaya gereja saudara itu sehat. Sehat pasti bertumbuh. Bertumbuh besar belum tentu sehat. Bapak-bapak di sini ada yang badannya besar, belum tentu sehat. Orang pikir kalau badan besar pasti sehat, belum tentu. Tapi kalau orang yang sehat pasti dia akan bertumbuh dengan baik. Saya punya anak dan saya tidak pernah bilang kamu harus bertumbuh ya, bertumbuh. Yang penting saya kasih makan baik, jaga lingkungannya, dia sehat, dia bertumbuh dengan baik. Bahkan sekarang yang nomor 1 itu tingginya hampir seperti saya, padahal baru kelas SD, kelas 5. Ada banyak orang berpikir kalau besar pasti bertumbuh. Oh, gereja saya besar pasti bertumbuh. Belum tentu. Gereja besar kalau tidak sehat tidak akan bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu pastikan gereja kita sehat, supaya apa? Bisa bertumbuh secara baik. Nah, ini ada seorang penulis, dia katakan banyak gembala yang membuat permulaan mengesankan tapi tidak bertahan lama. Padahal ini adalah seorang gembala di Amerika, di sebuah gereja baptis. Dia menulis 53 buku, selama 50 tahun dia menggembalakan. Nah, dia katakan banyak gembala membuat permulaan yang mengesankan tapi tidak bertahan lama. Nah, biasanya itu yang terjadi di awal-awal pelayanan. Gembala seringkali membuat sebuah terobosan-terobosan banyak, tapi persoalannya bertahan lama atau tidak. Kadang kita hanya memulai sesuatu yang luar biasa tapi di awal, tapi di akhir kadang kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Makanya ada seorang teolog, dia katakan bahwa 30% saja tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mampu mengakhiri dengan baik, yang lain tidak bisa. Banyak yang tidak bisa selesai sampai akhir. Hanya beberapa saja yang bisa menyelesaikan pelayanan itu dengan baik. Nah, kita sebagai gembala-gembala, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bukan hanya membuat kesan dalam pelayanan, tapi Tuhan mau supaya kita melayani itu dengan hasil yang baik. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu sebabnya apa? Memulai dengan baik dan juga mengakhiri dengan baik. Jangan hanya memulai dengan baik sebagai gembala, tapi mengakhirinya tidak dengan baik. Kita harus memulai dengan baik dan mengakhiri pelayanan kita juga dengan baik. Kenapa itu penting? Karena Tuhan panggil kita untuk itu. Tuhan memanggil setiap kita untuk memulai pelayanan dengan baik, tapi mengakhiri juga harus dengan baik. Banyak yang tidak mengakhiri dengan baik, jatuh dalam dosa, tidak hidup dalam kekudusan, tapi semuanya tidak diketahui dan semuanya hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang bisa menghancurkan setiap kita dalam pelayanan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menjadi gereja yang sehat agar menghasilkan murid. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, kita melihat di sini ya, bagaimana Paulus melakukan semuanya. Dia menasehati, dia mengajari, dan perhatikan ada kata-kata yang diulang. Apa? Tiap-tiap orang. Jadi kalau ingin menjadi gereja yang sehat, dengan cara apa kita lakukan? Pertama adalah kita harus fokus kepada tiap-tiap orang. Di jemaat itu
Jangan hanya fokus kepada jemaat, tapi fokuslah kepada orang-orang yang ada di jemaat. Kenapa? Karena setiap orang dalam jemaat itu pertumbuhannya itu berbeda-beda. Ada orang yang baru bertobat, ada orang yang lama bertobat. Tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Itu sebabnya kita harus fokus kepada tiap-tiap orang, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya, oh yang penting jemaat saya besar, yang datang ke gereja banyak. Bukan itu. Tapi kita harus fokus kepada orang demi orang. Muridkan orang demi orang. Latih orang demi orang. Nah, Paulus lakukan itu. Dia fokus kepada orang. Kepada manusia, pribadi lepas pribadi. Karena jemaat ada, itu karena ada orang. Nah, itu sebabnya ini menjadi penting. Jangan kita hanya bangga gereja kita besar, tapi orang-orang yang ada tidak punya hati untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi fokus kita haruslah orang. Nah, kita lihat ya, saya menemukan dalam pelayanan banyak ya yang terjadi. Ada majelis-majelis yang tidak bisa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan seorang pendetanya, selalu mengkritik, selalu menyalahkan, tidak bisa hidup saling mengasihi. Nah, inilah yang harus kita tolong supaya apa? Mereka mengalami bagaimana hidup dalam kasih dimulai dari tengah-tengah jemaat kita. Ada seorang ayah yang punya masalah dengan pornografi, masalah dengan hubungan suami istri. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, itu sebabnya fokuslah kepada tiap-tiap orang supaya tiap-tiap orang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, kita lihat kebutuhan gereja hari ini ya. Banyak yang tidak bertumbuh, banyak yang tidak bisa dimuridkan karena ada luka-luka batin yang belum diselesaikan. Seringkali kita hanya fokus berkhotbah. Saya mau tanya, khotbah itu, kita maaf, bisa menyelesaikan luka-luka batin tidak? Orang yang sulit mengampuni, orang yang menyimpan dendam, padahal dia datang ke gereja, dia ketemu pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih untuk firman-Nya, terima kasih untuk khotbahnya, saya diberkati. Diberkati di gereja dengan khotbah, tapi masih bisa nggak simpan sakit hati? Masih. Saya mau tanya, ketika orang bertobat, percaya Yesus, apakah sakit hati langsung hilang? Wah, Bapak bilang tidak ya? Contoh ya, orang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, dia sakit hati, dia dendam, dia benci, dia mengalami trauma, tahu trauma ya? Misalnya ada masalah-masalah di masa lalu yang menyakitkan, langsung hilang kan tidak? Waktu dia percaya Yesus. Tapi kalau dia memilih untuk tidak mengakui, berarti tidak akan selesai. Padahal dia sudah percaya Yesus. Nah, kebanyakan yang ada kadang begitu. Ada masalah, dia simpan. Ada sakit hati, dia simpan. Ada kebencian, dia simpan. Datang ke gereja dengan firman. Terus dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Firman-Nya memberkati saya. Tapi pulang masih juga sakit hati. Nah, inilah yang seringkali tidak diselesaikan. Kita hanya fokus mengajar jemaat, berkhotbah jemaat kepada jemaat, menyuruh jemaat untuk kerja bakti. Mereka akan lakukan, tapi hidup dalam kasih mengampuni dilakukan atau tidak. Nah, inilah sebabnya kita perlu seimbang. Kita mengajar dalam gereja, tapi juga iri hati, sakit hati perlu untuk kita selesaikan. Itu sebabnya perlu adalah pemuritan pribadi lepas pribadi. Bahkan ada juga yang terganggu oleh roh jahat. Ya. Apakah kita pernah menangani masalah-masalah seperti ini dalam gereja kita? Biasa, ya, dilakukan ya. Nah, ada nggak kira-kira di jemaat kita yang terganggu oleh roh jahat dan mengaku ke pendeta? Ada. Apa yang kita lakukan ketika bertemu dengan jemaat yang terganggu dengan roh jahat? Biasanya kecenderungannya adalah panggil dia, doakan dia, betul? Atau kamu jangan lakukan lagi ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita nasihati terganggu dengan roh jahat itu langsung selesai?
Mencari akar dari mana ke mana. Tidak. Nah, itu yang sebenarnya hal yang paling utama. Kita harus cari akarnya. Kenapa sampai dia terganggu oleh roh jahat? Dari mana? Sejak kapan? Dari mana? Apa yang menjadi pintu masuk? Kita tidak hanya sekedar orang bilang itu potong daun, tapi cabut akarnya. Nah, seringkali kan kita hanya menyelesaikan masalah-masalah yang di luar. Kalau misalnya ada anggota jemaat yang mabuk, apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang gembala untuk melayani orang itu? Apa biasanya? Panggil dia, doakan dia. Betul ya? Ajar dia, nasihati dia. Minggu depan kira-kira dia mabuk lagi atau tidak? Terus apa yang kita lakukan? Sama lagi, ulang lagi. Kita harus cari tahu akarnya. Kenapa dia sampai mabuk? Apa yang membuat dia seperti itu? Bisa jadi itu karena ada trauma-trauma. Ya. Biasanya dia melarikan diri. Atau dia karena menyesal. Biasanya itu karena ada kekecewaan terhadap orang tua, ya. Trauma seperti itu ya. Dia melarikan diri dengan cara-cara minum minuman keras. Makanya yang kita selesaikan bukan minuman kerasnya, tapi cari penyebabnya, akar masalahnya. Nah, itu banyak yang tidak memahami. Nah, pemuritan itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu, pemulihan luka-luka batin. Nah, itu yang sedang kita mulai di jemaat jadi. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya dalam diri seseorang ketika menghadapi masalah, ingat bahwa di Alkitab itu digambarkan masalah seseorang itu terdiri dari, bisa disebabkan karena iblis. Kalau dari iblis, apa yang Alkitab katakan? Usirlah dia ya, lawanlah supaya dia lari. Tapi juga ada dari keinginan daging. Apa yang dilakukan? Keinginan daging tidak bisa kita usir, karena memang manusia itu hidup dalam natur atau sifat dosa. Apa yang dilakukan? Dikatakan di Alkitab itu salibkanlah, taklukkanlah di bawah Kristus. Nah, ada juga dari dunia. Makanya dikatakan janganlah serupa dengan dunia, berubahlah. Nah, kalau dari dunia ya kita harus menjauhi. Nah, setiap pendekatan ini akan berbeda. Nah, biasanya ini akan berbentuk namanya masalah inti, penipuan, dan reaksi. Nah, kita kalau melayani, kita harus cari masalah intinya apa. Jangan kita hanya selesaikan yang di permukaannya saja. Nanti kita akan lihat ini ya. Contoh seperti ini. Bapak-bapak lihat ini seperti apa? Ini gunung es ya. Besar ya. Coba lihat. Ternyata di bawahnya ada yang lebih ya. Yang terlihat di sini ya. Besar, tapi ternyata yang di permukaan dengan yang di dalam besar mana? Nah, masalah itu seringkali seperti itu. Kita didatangi misalnya oleh jemaat. Oh, saya sakit kepala terus menerus, saya sakit perut terus menerus, saya sulit berdoa, sulit membaca Alkitab. Kira-kira kalau ada jemaat yang datang ke kita dengan keluhan seperti itu, Pak Pendeta tolong doakan saya susah sekali baca Alkitab. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kira-kira? Kamu harus rajin baca Alkitab. Dia coba lagi, sama lagi. Nah, seringkali kita hanya melihat masalah itu hanya yang di atas, di permukaan. Padahal bisa saja gejala-gejala yang terlihat ini itu karena ada yang menjadi akar, yang tidak terlihat. Dan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan khotbah saja. Kenapa saya katakan begitu? Bukan mengecilkan arti khotbah. Khotbah itu luar biasa. Banyak orang bertobat. Tapi seringkali akar pahit, kebiasaan berdosa, keterikatan dengan kuasa kegelapan, luka batin, itu tidak langsung selesai hanya dengan khotbah. Percaya? Saya lihat seperti itu. Saya pernah diundang oleh satu keluarga. Jadi waktu itu ibu itu ingin bunuh diri. Jadi dia sudah gantung diri di
kamar mandi, tapi tidak tahu kenapa putus talinya. Itu betul bukan jemaat gigi ya, tapi jemaat lain. Terus yang kedua, dia mau potong naginya dengan silet, tapi tidak tahu kenapa dia takut mati, jadi tidak jadi. Nah, satu ketika dia mengalami yang namanya stroke, jadi mati bagian tubuh sebelah. Kemudian dia datang minta untuk saya doakan. Saya tanya, sejak kapan ibu stroke? Apa yang menjadi penyebabnya? Saya tanya-tanya. Terus bagaimana hubungan ibu dengan suami? Baik-baikkah ini? Waktu saya tanya seperti itu, apa yang terjadi? Dia tiba-tiba menangis. Terus dia mau ngomong itu agak susah karena stroke sebelah. Kemudian saya bilang, ibu, satu hal yang ibu harus lakukan. Ibu harus mengampuni suami ibu. Wah, dia tambah menangis. Tapi dia tulis di kertas, Pak Pendeta, saya mau mengampuni suami saya. Ketika saya minta dia untuk mengampuni suaminya, saya doakan. Tiba-tiba dia langsung jabat tangan saya dan bilang, Pak Pendeta terima kasih. Tadi tidak bisa ngomong karena stroke. Tangannya tidak bisa digerakkan. Tapi ketika dia belajar untuk taat pada firman, dia mengampuni suaminya. Ternyata apa? Stroke-nya sembuh. Nah, seringkali fisik sakit itu jangan hanya dilihat fisiknya saja yang sakit. Bisa saja itu ada masalah-masalah yang tersembunyi. Jangan sampai ada akar pahit. Nah, pendeta, gembala seringkali hanya menyelesaikan yang di permukaan saja. Kalau sakit, sudah, mari Pak Pendeta doakan. Besok, kok masih sakit lagi? Masih sakit lagi, cek. Jangan-jangan ada yang akar pahit, tidak mau mengampuni, dendam, kebencian, keterlibatan dengan kuasa kegelapan. Bahkan juga dalam kebiasaan berdosa. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ini adalah bagian dari bagaimana gereja menjadi gereja yang sehat. Bukan hanya datang beribadah banyak-banyak, tapi bagaimana orang-orang yang ada menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, seperti ini. Misalnya, ada gangguan emosi, suka marah yang berlebihan, ada ya, biasanya tidak ada penyebabnya juga marah. Kemudian ada gangguan-gangguan ikatan-ikatan dosa seksual. Ya, saya waktu di Jogja kami pernah melayani, ada seorang bapak itu dia penjual sepatu keliling. Jadi dia mengalami keterikatan dosa seksual 21 perempuan. Jadi setiap dia pindah dari satu desa ke desa yang lain, dia selalu pergi cari PSK. PSK itu perempuan seks komersial. Dan dia terikat dengan dosa itu. Dia datang dan kita putuskan ikatan-ikatan itu. Nah, kenapa kira-kira orang itu terlibat dalam ikatan dosa seksual? Bisa saja itu karena ada masalah-masalah yang dibawahi. Mungkin dia pernah mengalami juga hal yang sama. Dia pernah dilecehkan. Ada seperti itu. Dia pernah diabaikan. Nah, itu yang perlu kita selesaikan. Jadi kita tidak hanya melihat masalah itu hanya di permukaan saja, tapi kita juga harus melihat masalah itu di bawah permukaan. Nah, seringkali masalah yang sesungguhnya itu kadang yang tidak terlihat itu. Kelihatan jemaat baik-baik, tapi ternyata punya masalah-masalah yang serius. Siapa yang bisa lakukan? Bisa melakukan pelayanan dengan efektif adalah kepala. Biasanya kita harus lihat akar masalah itu biasanya ada dua. Akibat dari dosa atau dosa itu sendiri ya. Dosa atau akibat dari dosa. Yang kedua adalah trauma. Nah, kalau trauma atau luka-luka batin ya harus diselesaikan dengan cara penyelesaian luka-luka batin, mengampuni ya, dan mengakui keberadaan luka-luka batin itu. Tapi kalau dosa ya caranya tidak ada cara lain. Mengakui itu sebagai dosa dan memutuskan tidak lagi terlibat di situ. Nah, itu sebenarnya. Nah, kita akan lihat, saya akan lanjut. Nanti kita akan diskusi. Kita lihat ya, pada masa gereja, kita kalau baca di Kisah Rasul itu sangat jelas. Ada kurang lebih 3.000 jiwa yang bertobat hasil dari pelayanan Petrus ya, ketika dia berkhotbah. Nah, 100 tahun setelah itu, ya,
Diperkirakan itu ada sekitar 25.000 jiwa yang bertobat dan percaya Yesus. Nanti diperkuat lagi pada masa ketika Roma menjadi kekaisaran Kristen karena Konstantinopel, itu diperkirakan ada kurang lebih 30 juta jiwa pengikut. Dimulai dari 3.000 bertambah menjadi 25.000 menjadi 30 juta. Hari ini sudah hampir banyak sekali. Penduduk dunia ada sekitar 8 miliar. Setengahnya itu sudah Kristen. 2,5. Nah, ini luar biasa. Pertumbuhannya begitu pesat. Nah, kira-kira apa yang membuat pertumbuhan itu menjadi besar? Nah, ini sebenarnya pengikut Kristus melihat bahwa membuat murid adalah kewajiban mereka. Jadi gereja bukan hanya sekedar hadir untuk ibadah, tapi bagaimana membuat murid. Murid yang menjadikan murid itu adalah visi dari klasis. Cuma persoalannya bagaimana melakukan itu. Seringkali ya saya sudah dengar banyak sekali murid menjadikan murid. Persoalannya bagaimana caranya agar murid-murid itu menjadi murid. Berarti harus ada gerakan pemuritan yang dilakukan di klasis ini. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa hanya sekedar lakukan ibadah setiap hari Minggu, ya. Kita lakukan acara-acara sebenarnya ibadah-ibadah biasa. Tapi semua harus mengarah kepada pemuritan. Murid harus menjadikan murid. Orang-orang yang bertobat harus pergi cari orang-orang supaya dimuridkan. Karena hanya orang-orang yang dimuridkanlah yang bisa mencari murid, yang bisa untuk bertindak memberitakan Injil. Kalau tidak, jangan pernah harap. Saya pernah dengar satu kesaksian, ada seorang penginjil, justru hari ini penginjil itu istrinya ada 2. Padahal dia penginjil statusnya, tapi istrinya ada 2. Berarti dia berhasil memenangkan jiwa, ya? Iya. Karena harusnya bawa 1 jiwa, dia bawa 2 jiwa. Tapi itu betul-betul tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Nah, kita harus lihat bahwa membuat murid itu adalah kewajiban gereja, tanggung jawab gereja. Nah, saya mau tanya, kalau bapak-bapak dengar kata KFC, itu apa? Satu kata tentang KFC. Pernah makan KFC ya, Bapak? Oh, KFC tidak? Anak muda? KFC. Yang di Saga itu ada sih. Ayam toh? Produknya apa? KFC. Yo, ayam. Kalau Toyota itu apa? Mobil. Ya. Kalau Starbucks pernah dengar? Kopi. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Gidi, produknya apa? Bapak kenal Gidi apa? Kan tadi kalau KFC ayam, Toyota mobil, Starbucks kopi. Sekarang saya mau tanya, kalau Gigi, ya, jiwa ada lain, Injili ada lain. Kenapa bisa banyak seperti itu pandangannya? Kalau Gigi apa? Bapak, penginjilan, apa lagi? Ada daging wang, apa lah? Bang, siapa? Pada uang. Kenapa tidak ada satu kata? Misalnya kita bicara, kalau gereja itu apa? Bapak tahu lah. Kalau KFC tadi kan ayam, Toyota itu mobil. Kalau gereja apa? Organisasi, apa lain? Ada lain? Jemaat. Ada lain lagi? Kumpulan. Kenapa bisa banyak? Padahal kalau untuk yang lain kita sepakat, KFC ayam, Toyota mobil, Starbucks kopi, Gidi banyak sekali, gereja banyak sekali. Padahal rancangan Tuhan sejak semula yang di Alkitab, kalau baca di Matius 28, apa sih? Kan ada kata pergilah, baptislah, ajarlah, ya kan? Lakukanlah ini. Mereka kata yang paling di ayat atau di semacam
kata kerja yang utama itu adalah jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa itu dari kata Yunani ethne, artinya suku-suku. Jadi jadikanlah semua suku yang ada di bangsa-bangsa itu murid. Itu sebenarnya. Jadi kalau Gigi sudah mengutus misionaris ke PNG, jangan bangga, karena itu baru bangsa. Persoalannya di PNG itu ada berapa suku, dan itulah tanggung jawab kita. Karena amanat agung adalah semua etnis, suku, bukan hanya sekedar bangsa. Itu sebabnya ini tanggung jawab kita. Memberitakan Injil, bagaimana beritakan Injil harus dimulai, jemaat-jemaat kita harus menjadi murid. Dimulai dari seorang gembala harus menjadi murid. Tanpa itu mustahil. Ya. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kata dan. Itu kalau dalam bahasa Yunani. Silakan baca. Ini ya, kata kai. Semua dipakai kata kai. Kai itu sejajar. Jadi pergi itu bukan pilih-pilih. Saya mau ke Yerusalem dulu, saya mau ke Yudea dulu, saya mau ke ujung bumi. Tidak, itu sama-sama serentak. Begitu. Jadi jangan pikir kita urus yang di dalam dulu. Ngapain kita sibuk-sibuk suku yang lain? Tidak. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk melayani kelompok kita saja. Tuhan panggil kita bukan hanya untuk melayani suku kita saja. Kita juga dipanggil untuk terbuka bagi yang lain. Itu sebabnya orang tua sudah jelas. Gereja Injili di Indonesia. Kita tidak pakai kata di Papua. Kenapa? Karena visinya jelas. Suku-suku yang ada itu harus dimenangkan bagi Kristus. Makanya penginjilan belum selesai. Kenapa? Karena masih ada orang rambut lurus yang belum diselamatkan. Karena ada orang yang kulitnya putih yang ada di sini belum dengar Injil, belum percaya Yesus. Tugas siapa? Gereja Injili di Indonesia, Bapak-bapak semua. Makanya penginjilan belum selesai. Jangan kita berpikir bahwa gereja saya hanya untuk saya saja, gereja saya hanya untuk suku-suku yang ada di kampung saya. Tidak. Itu sebabnya kalau baca dalam Kisah Rasul itu sangat jelas. Dulu juga mereka berpikir seperti itu, bahwa orang Kristen hanyalah dari Yerusalem saja, dari kelompok suku Yahudi saja. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Oh tidak, Paulus terima visi dari Tuhan. Saya adalah rasul untuk bangsa-bangsa yang lain. Makanya dia pergi beritakan Injil untuk suku-suku yang lain. Mereka tetap tidak mau. Apa yang terjadi? Terjadi yang namanya penganiayaan jemaat. Sehingga di Yerusalem jemaat-jemaat artinya bubar. Mereka pergi mengasingkan diri karena ada penganiayaan di Yerusalem. Disitulah mereka sadar bahwa Injil mereka bawa dari Yerusalem, mereka beritakan Injil sampai ke daerah-daerah lain. Nah itulah hati Tuhan yang harus kita tangkap. Kita harus mengerti bahwa Tuhan rindu supaya setiap suku. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk melayani suku kita saja. Tuhan panggil setiap kita untuk melayani suku yang lain, terbuka bagi perubahan. Nah inilah yang perlu kita sadari, ya. Saya lanjut, nanti bisa dibaca. Nah, murid itu sangat penting karena dalam Alkitab itu kata murid banyak sekali muncul. Tapi kata Kristen itu hanya beberapa saja. Nah, Kristen itu belum tentu percaya Yesus. Tapi percaya Yesus pasti Kristen. Tapi belum tentu murid Yesus. Tapi kalau murid Yesus pasti dia percaya Yesus dan Kristen. Makanya jangan bangga kalau di gereja banyak yang Kristen. Karena Kristen belum tentu jadi murid Yesus. Murid Yesus pasti Kristen dan percaya Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus belum tentu dia murid Yesus. Dia Kristen, tapi belum tentu murid Yesus. Yang Tuhan mau adalah menjadi murid. Kita baca. Nah, pemuritan adalah inti dari gereja. Karena pemuritan adalah inti dari amanat agung.
Matius 28 sangat jelas. Inti dari amanat agung di situ adalah jadikanlah semua suku bangsa murid. Nah, saya percepat. Bagaimana caranya melakukan pemuritan? Kalau kita lihat dalam Alkitab itu selalu polanya adalah melalui kelompok kecil. Ibadah itu kelompok besar. Nah, kelompok besar harus ada kelompok kecil. Mengerti maksudnya? Kadang kita kan ada ibadah keluarga ya. Nah, ibadah keluarga itu sebenarnya adalah ibadah kelompok kecil. Kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan dari kelompok besar, yaitu pertemuan-pertemuan ibadah hari Minggu. Karena itu sifatnya satu arah. Tapi kita perlu lakukan pembinaan pemuritan melalui kelompok kecil. Ada persahabatan di situ, ada diskusi tentang firman Tuhan. Nah, ini yang kami pakai pola di Elroy dalam kelompok pemuritan kelompok kecil. Jadi ketika ketemu, ya, hari Minggu kan ketemu dalam jumlah besar. Nanti pertengahan minggu ada beberapa kelompok ketemu, hanya ada beberapa hal yang mereka diskusikan di kelompok. Pertama, datang, apa yang kamu syukuri minggu ini? Jangan tahun lalu ya, tapi minggu ini. Misalnya saya tanya, Pak Pendeta, minggu ini apa yang Bapak syukuri? Pasti dia ngomong, oh saya bersyukur anak saya wisuda. Saya bersyukur saya kemarin sakit, saya sembuh. Jelas. Tanya di kelompok itu. Jangan sampai lebih dari 12 orang. Terus yang kedua, kira-kira ada ya yang mau didoakan? Oh, udah sampai kalau saya doakan, tolong, kemarin saya sakit tapi ini juga masih sakit. Oke, doakan sama-sama. Sudah selesai ya? Apa yang kamu syukuri? Yang kedua, apa yang kamu doakan? Yang berikutnya, ini belajar tentang firman Tuhan. Khotbah di hari Minggu kita diskusikan di kelompok kecil. Karena seringkali kita dengar banyak, tahu banyak, khotbah-khotbah terlalu banyak kita dengar, tapi persoalan utamanya adalah kita sudah lakukan belum? Iya, yang kita dengar, yang kita tahu. Saya saja, saya sudah hampir 7 tahun gembala. Khotbah-khotbah saya itu lebih dari 300 judul khotbah yang saya simpan ya. Ada yang belum saya simpan. Yang saya ketik itu hampir lebih dari 300 judul khotbah. Apalagi bapak-bapak yang sudah senior, yang sudah 60 tahun pelayanan, pasti judul khotbahnya lebih dari 1000. Ada tidak judul khotbah itu? Ada nggak? Mungkin tidak ada. Harus disimpan menjadi warisan buat, ya, coba bayangkan. Nah, kita belajar banyak, kita dengar banyak, kita tahu banyak setiap minggu. Persoalannya, jemaah sudah lakukan belum? Kan yang diberkati itu yang melakukan, bukan yang sekedar mendengar. Nah, itu sebabnya kita beri cara sederhana supaya jemaat pun bisa belajar Alkitab. Dengan cara apa? Ketika ada teks Alkitab, pertanyaannya hanya 3. Apa yang teks itu ajarkan tentang Allah? Yang kedua, apa yang teks ajarkan tentang manusia? Yang ketiga adalah apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu pelajari tentang Allah dan manusia. Contoh, Bapak coba praktekkan itu dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dari teks ini, kira-kira apa yang diajarkan teks itu tentang Allah? Coba. Allah itu seperti apa? Allah itu apa? Bagaimana dia lakukan apa? Gitu. Ada. Coba. Baca ini, praktekkan dengan 3 pertanyaan tadi. Apa yang teks ini ajarkan tentang Allah? Yang kedua, apa yang teks ini ajarkan tentang manusia? Coba, tentang Allah apa? Ada nggak? Ya, mulai dulu dari ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Dialah ini siapa? Allah. Yesus atau Allah ya? Berarti apa yang teks ajarkan tentang Yesus atau Allah? Jangan ke situ, itu nanti manusia. Dialah yang kami beritakan. Berarti apa? Allah itu jadi inti. Iya, inti, harus jadi pemberitaan. Jadi jangan beritakan yang lain. Kesaksianmu kah, kesembuhanmu itu nomor sekian. Tapi yang menjadi intinya adalah dialah. Jadi pemberitaan itu harus isinya adalah
Dia. Jadi Allah itu yang harus diberitakan. Itu satu. Yang kedua, ada lain? Nah ini, lihat. Kesempurnaan dalam Kristus. Oh, Allah itu ternyata sempurna. Tanya, kamu sudah sempurna belum? Ada hal yang belum sempurna belum? Nah, kan enak diskusi. Jadi yang pertama, apa yang diajarkan teks tentang Allah? Allah adalah pusat pemberitaan. Yang kedua, Allah itu sempurna. Yang ketiga, Allah ternyata punya kuasa. Terus yang berikut, Allah itu bekerja dengan kuat di dalam manusia. Jadi ada 4 hal yang kita pelajari tentang Allah di teks ini. Allah harus menjadi pusat pemberitaan. Harus kita beritakan Allah itu sempurna, Allah itu punya kuasa, Allah itu bekerja di dalam kita. Nah, tentang manusia, apa kira-kira? Manusia ini harus orang kami nasihat, harus apa? Harus nasihati. Jadi Bapak Gembala harus nasihati orang. Terus yang berikut apa? Harus diajari, harus dipimpin. Dengan apa? Hikmah dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi kita ajar jemaat untuk mereka mencintai firman dan menemukan kebenaran. Bukan hanya mereka tahu kebenaran itu hanya dari yang diajarkan oleh gembala setiap hari Minggu. Dengan metode ini, jemaat tanpa bergelar teologian sangat mungkin bisa belajar firman. Bisa ya? Terus dari ini apa yang kita lakukan? Nah, itulah aplikasi penerapan. Nah, itu yang didorong. Jadi kita pakai model ini di dalam diskusi kelompok kecil. Jadi khotbah hari Minggu nanti didiskusikan di kelompok kecil dengan metode tadi. Di teks itu apa yang diajarkan tentang Allah, apa yang diajarkan tentang manusia, dan apa yang akan kamu lakukan. Jadi tidak harus pendeta khotbah terus setiap minggu, bisa 2 kali, 3 kali. Kan kita juga rindu jemaat kita bertumbuh. Mereka sendiri berkata-kata dari firman Tuhan. Mereka mempelajari firman, teruskan ke keluarga mereka. Nah, inilah kerinduannya. Saya lanjut. Nah, jadi tujuan dari diskusi itu adalah untuk membangun orang atau membangun jemaat. Karena kalau kita membangun orang, pelayanan dan gereja pasti akan maju. Tapi kalau kita membangun pelayanan, membangun gereja, membangun organisasi, orangnya belum tentu maju. Setuju? Membangun pelayanan, orangnya belum tentu maju. Tapi kalau membangun orang, pelayanan pasti maju. Ini penting sekali. Itu sebabnya ini, tadi yang saya sampaikan, namanya John Stott. Dia katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja meluas di mana-mana, tetapi kedalamannya hanya beberapa sentimeter saja. Jangan sampai gereja di Papua banyak sekali, meluas. Di mana-mana ada gereja, di kampung ini ada gereja, di kampung ini ada gereja, tapi tidak punya kedalaman, tidak ada pemuritan yang kita lakukan. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, kalau ingin bertumbuh sehat ya, pertama tadi apa? Pemuritan. Yang kedua adalah melayani dengan kasih. Saya percepat. Ya. Melayani dengan kasih. Dengan cara apa? Ini. Menjangkau, memelihara jiwa yang sudah dijangkau, mengajar mereka untuk bertumbuh dewasa. Ini yang perlu dilakukan. Setelah orang kita injilin, kita harus pelihara dia. Harus kita muridkan dia. Harus kita ajar dia supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripada depan banyak saksi, percaya karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini konsepnya. Dari Paulus dipercayakan kepada siapa? Timotius kepada orang-orang yang lain. Nah, seharusnya itulah pelayanan yang kita lakukan. Tidak semua berpusat kepada gembala, tapi bagaimana gembala memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang bisa dipercayai, yaitu adalah jemaat-jemaat, dan jemaat juga menjadi saksi Kristus. Ya.
Makanya ujung tombak penginjilan itu sebenarnya bukan penginjil-penginjil yang kita utus. Bapak mungkin protes saya, tapi saya mau katakan ini penting. Penginjilan itu bukan ditugaskan kepada para penginjil khusus atau departemen penginjilan. Penginjilan itu ditugaskan kepada siapa? Ya, setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu ada di mana? Ya di gereja. Tapi coba lihat berapa banyak jemaat-jemaat yang melakukan penginjilan. Ada yang diutus dari jemaat? Tidak. Pak Ketua bilang belum. Memang harus kita akui belum ada. Yang kita utus untuk penginjilan adalah mereka yang sekolah Alkitab, betul ya? Padahal jemaat itulah ujung tombak penginjilan. Mereka bertemu tiap hari dengan orang. Mereka punya teman. Nah, bagaimana gerakan penginjilan harus dimulai dari jemaat-jemaat biasa. Mereka juga bisa difungsikan sebagai penginjil. Nah, mereka bisa dipercayai, bisa diajar. Yang berikutnya, supaya bertumbuh sehat, yang ketiga adalah gembala harus memimpin dan jemaat harus melayani. Ini penting sekali. Jangan dibalik. Kadang ada jemaat yang memimpin, bukan yang dipanggil untuk memimpin berhati hamba itu adalah gembala. Makanya berkali-kali saya katakan juga di jemaat, gembala itu adalah berkat bagi jemaat. Gembala itu bukan batu sandungan bagi jemaat. Gembala ditempatkan di gereja, diberikan panggilan oleh Tuhan, itu adalah berkat terbesar dari jemaat. Bukan ketika ada gereja yang dibangun, bukan karena ada jiwa-jiwa yang banyak, bukan. Berkat bagi jemaat itu adalah pemimpin rohani, yaitu gembala. Makanya saya salut gembala-gembala yang melayani dengan segenap hati, sesuai dengan panggilan. Karena sesungguhnya bapak-bapak itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Amin. Iya, makanya terus berdiri teguh dalam panggilan. Jangan pernah berpikir untuk pensiun. Jangan pernah berpikir untuk saya sudah ini jadi saya tidak mau jadi gembala. Tidak. Bapak Ibu, bapak-bapak perhatikan ya. Yohanes yang bukan pembaptis, Yohanes murid Yesus. Menurut catatan sejarah, Yohanes itu dihukum tidak mati-mati. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia dibuang ke Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos dia juga tidak mati. Bahkan ada catatan mengatakan umur 90 tahun selesai dari pembuangan Patmos, dia kembali ke Efesus. Jadi apa? Gembala di Efesus. Padahal sudah 90 tahun. Bayangkan, dalam hatinya melekat panggilan untuk menggembalakan. Gembala itu bukan jabatan. Gembala itu adalah fungsi. Betul ya? Gembala itu bukan jabatan 3 tahun, 6 tahun, atau kalau jemaat mengharapkan terus lanjut, bukan. Itu bukan jabatan, tapi itu adalah fungsi yang harus kita hidupi. Fungsi yang terus melekat dalam diri kita. Kalau sudah tidak lagi jadi gembala dalam arti jabatan satu gereja, bapak-bapak bisa menggembalakan, merintis. Kan sekarang ini mentalnya apa? Saya minta maaf, saya lihat ini. Kita hanya menunggu diberikan jabatan gembala. Kita hanya sekedar masuk di sebuah gereja menunggu, oh ini dia sudah 2 periode, jadi sebentar lagi akan pemilihan, saya masuk di situ. Tujuannya apa? Habis dia saya akan ganti. Kita hanya mentalitas, hanya menunggu jabatan, menunggu ada diberi kepercayaan dari jemaat, tapi kita tidak melakukan. Coba seperti moto di pom bensin itu, mulai dari nol. Kalau ini kan Bapak kita mulai dari nol ya. Tidak ada. Kita semangat untuk merintis sudah tidak ada. Kita hanya semangat untuk menunggu diberikan pelayanan, tapi kita tidak menciptakan pelayanan sendiri, merintis. Ya, ini mungkin agak keras, tapi ini kenyataan yang saya lihat. Nah, itu sebabnya kita harus menyadari. Nah, gembala itu fungsinya sangat penting.
Makanya seorang penulis namanya Ramesh Richard, dia katakan begini, gembala yang sehat menghasilkan gereja yang sehat. Gereja yang sehat melahirkan keluarga yang sehat, melahirkan masyarakat yang sehat. Jadi dimulai dari siapa? Gembala. Gembala harus betul-betul sehat dalam arti rohani, jasmani semua, karena dia itu berkat bagi jemaat. Sebabnya sebagai gembala kita harus jaga ini. Ucapan kita harus benar, pikiran kita harus benar, tindakan kita juga benar. Kadang itu kita pintar khotbah, kita pintar bicara firman, tapi pertanyaannya adalah kita lakukan tidak? Kadang kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Kita baca Alkitab tapi tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Kita mengajar baik, pelayanan baik, doa baik, khotbah semuanya bagus. Tapi persoalannya kita sendiri lakukan tidak? Kita menuntut orang lain, kok lakukan? Tapi giliran kita, itu untuk orang lain. Tidak, kita bukan hanya sebagai gembala mengajar saja. Tapi pertama dan utama adalah kita harus melakukan apa yang kita ajarkan terlebih dahulu. Dan yang penting juga adalah jaga kekudusan. Ini sangat penting, ya. Ini saya kutip, namanya Josh McDowell. Ini seorang apologet Kristen, Tuhan pakai luar biasa dan menarik karena apa? Dia katakan begini, saya tidak mau berpergian dengan wanita lain selain istri saya. Saya tidak mau, meskipun saya punya sekretaris pribadi, saya berpergian didampingi oleh dia. Saya tidak mau hanya makan di restoran berdua dengan lawan jenis. Bahkan dia katakan, saya tidak mau konseling melayani hanya berdua saja, bukan dengan istri. Luar biasa. Dia betul-betul bukan hanya bicara tentang kekudusan, tapi dia praktekkan betul dalam hidupnya. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Hari-hari ini kita harus hidupi kekudusan itu. Kita tidak bisa hanya mengajarkan tentang kekudusan, tapi kita juga harus praktekkan hidup kudus. Jangan coba-coba kalau belum jatuh, karena jatuh itu sakit. Siapa yang pernah jatuh? Jatuh itu menyakitkan. Gembala kalau sudah jatuh, apalagi soal perempuan, itu sakit. Makanya kalau belum jatuh, jaga supaya tidak jatuh. Jangan pernah, ya, apalagi di itu aturannya, kalau sudah jatuh seperti itu, apa lakukan? Ya disiplin, tapi dia seperti jemaat biasa, mulai dari nol. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kadang hamba-hamba Tuhan, yang laki-laki itu jatuh dalam 3 kekuasaan, seks dan uang. Mari kita jaga sama-sama. Tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang bisa berkata, oh saya tidak mungkin. Semua kita masih hidup di dunia dan sebagai manusia. Itu sebabnya kita jaga sama-sama. Untuk komitmen sama-sama. Tidak boleh jatuh karena seks, tidak boleh jatuh karena uang. Ini penting bagi setiap kita. Jadi mari kita lakukan ini. Saya yakin nanti materi silakan bisa dibaca, masih ada beberapa hal. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, waktu saya sudah habis, sudah 1 jam.